juga menggali pengalaman-pengalaman mulai dari senior dan pengalaman dari yang kita dapatkan dari dosen dan sebagainya. Sebelumnya, yang saya hormati Budir 1, Budir 2, Budir 3, dan seluruh sivitas akademika, Akper Kesdam 2, yang saya hormati Ibu Tasdiana, selaku dari Elit International Recruitment, yang saya cintai dan saya hormati pula, alumni Akper, seluruh alumni Akper Kesdam, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa Akper Kesdam, terima kasih atas kesempatan bisa bertatap langsung dalam acara ini. Sangat baik, walaupun sedang belajar, sehingga nantinya kita akan bisa mempunyai tujuan atau bagaimana kita berkarir tidak hanya dalam negeri saja, kita juga ternyata bisa berkarir di luar negeri. Baik, ya, mohon maaf. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Zoom untuk mahasiswa, untuk alumni. Ya, silakan kita akan mulai sharing dan mulai mengetahui dunia luar. Kita tidak usah takut, ya, kita hadapi tantangan era globalisasi ini. Kesempatan yang ada kita dapatkan dengan kualitas keperawatan Indonesia yang semakin maju. Kita tidak usah ragu, banyak senior-senior kita, banyak alumni kita yang siap membantu. Rekan-rekan mahasiswa terutama yang sedang belajar, tidak usah ragu lagi, perawat sudah semakin profesional, sudah semakin diakui, dan sangat luas sekali kesempatan untuk bekerja. Sementara itu yang saya sampaikan, selanjutnya bisa kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama mahasiswa yang berkesempatan akan mengikuti kegiatan di luar negeri ataupun meraih kerjaan ataupun berkarir di luar negeri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, terima kasih Bapak Direktur Akper Kesdam 2 Sriwijaya yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita telah memasuki acara inti kegiatan kita hari ini dengan mengusung tema Open Recruitment dan Peluang Kerja Perawat. Sebelum kita mulai acara kegiatan webinar kita hari ini, saya akan memberikan sedikit pengantar siapa ataupun bagaimana background dari narasumber kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Becky, yang mana saya ketahui dari informasi-informasi yang saya dapatkan, Ibu ini karena cukup terkenal ya di Google ataupun di Wikipedia. Iya, benar Kak. Jadi Ibu Becky merupakan salah satu alumni kita, alumni Akper Kesdam 2 Sriwijaya tahun 95. Benar Ibu? Maaf Bu, di mute. Benar Ibu? Ya, saya angkatan 4, tamatan tahun 98. Nah, Bu, ini co-hostnya berdua aja belum lahir. Iya, Ibu, benar. Ibu sudah Alhamdulillah, tapi saya merasa seumur. Iya. Jiwa muda ya, Bu? Banget. Narasumber kita sendiri juga telah memiliki jenjang karir lapangan, walaupun sekarang jadi wanita karir ya. Pernah bekerja di RSUP Dr. Muhammad Hussein, serta 10 tahun kerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Kuwait. Dan sekarang
Beliau ini merupakan perwakilan dari PT Elite Recruitment International selaku Head Recruitment of Nurse Elite International Recruitment Jakarta. Forum diskusi tentang peluang kerja perawat sangat penting untuk dipahami, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika kegiatan diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara webinar kita hari ini, di mana penyampaian materi dari narasumber akan diberi waktu selama 45 menit. Selama pembicara menyampaikan materi, para peserta dilarang ataupun melakukan interupsi dan dimohon untuk memute audio Zoom. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara dan testimoni dari pembicara. Lalu setelah itu, nah ini di sini di Google, di Zoom chat kita sudah dari kami moderator telah memberikan daftar hadir ataupun absen untuk para peserta webinar hari ini. Baiklah, untuk Ibu Becky selaku pembicara kita hari ini, kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, salam hormat untuk Bapak Direktur Akperkesdam 2 Sriwijaya, Pudir 1, Pudir 2, Pudir 3, dan semua staf Akperkesdam 2 Sriwijaya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, dan yang saya banggakan, alumni dan mahasiswa Akperkesdam 2 Sriwijaya itu masih ada di hati saya ya. Kita selalu bangga jadi alma mater Akperkesdam 2 Sriwijaya. Walaupun kita sudah dari luar negeri balik ke Indo, kita masih cari Akperkesdam 2 Sriwijaya. Oke. Matiin aja proses yang ada yang jelas ya, adik-adik. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, good morning, sabah halker, guten morgen, Ohio. Oke, itu adalah negara-negara yang sedang membutuhkan perawat Indonesia, yang sedang menyorot perawat-perawat dari Indonesia. Jadi bangga sebagai seorang perawat ya. Seperti yang dibilang sama Bapak Direktur tadi bahwa banyak tantangan di luar, banyak juga alumni dari Akperkesdam 2 Sriwijaya yang sudah ada, yang sudah punya pengalaman internasional. Jadi jangan pernah takut untuk itu ya. Jangan cuma uji nyali untuk minggat dari Akperkesdam 2 Sriwijaya pas mahasiswa, pas keluar negeri nggak berani ya. Minggat berani, keluar negeri nggak berani, itu nggak sopan namanya. Ya, jadi Akperkesdam harus berani untuk itu. Sebelumnya saya share screen aja dulu. Tadi udah dijelaskan sama moderator tentang saya. Nama saya aslinya Tasdiana. Saya terkenalnya kalau nyari di sosmed carinya Becky ya. Tapi kalau sekarang semuanya itu di akunnya itu nggak ada tulisan Becky. Tulisannya Perawat Depisa. Di IG-nya, di Facebook-nya, di TikTok-nya. Saya TikTok juga ya. Ya, jadi seumur tadi saya bilang ya moderator, kita seumur, kita main TikTok juga. Masalahnya marketingnya di situ. Saya bagian marketingnya juga sebenarnya. Saya izin share screen ya. Boleh saya tahu udah tampil belum screen dari saya? Sudah Kak. Sudah Ibu. Siap. Saya akan bercerita hari ini sebenarnya Elite International Recruitment itu kita mengirimkan ke banyak negara ya, ke banyak negara, ke Eropa juga kita sudah mulai merambah. Insya Allah akhir bulan ini kita kirim perawat ke Eropa, ke Rumania. Cuma untuk hari ini saya akan membahas Saudi Arabia. Ada beberapa alasan kenapa kita berbicara tentang Saudi Arabia. Oke, karena ada istilahnya untuk pemula, saya bercerita tentang perawat pemula yang belum pernah bekerja ke Saudi Arabia. Makanya saya akan bercerita tentang Saudi Arabia. Oke, saya akan bercerita dulu tentang apa sih Elite International Recruitment itu. Jadi Elite International Recruitment itu kita adalah branding, ya. Kalau istilah di dalam dunia medis, kita itu merek dagang.
Jadi istilahnya kimia farma itu ada beberapa merek dagang. Nah, ini Elite International Recruitment itu adalah branding untuk pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Jadi di notice ya adik-adik bahwa sekarang istilah TKI, tenaga kerja Indonesia itu udah diubah, bukan lagi TKI tapi menjadi PMI. Jadi PMI bukan cuma Palang Merah Indonesia ya. PMI adalah pekerja migran Indonesia. Jadi sudut pandangnya nanti harus tahu. Nanti mikirnya PMI udah Palang Merah Indonesia aja. Ternyata PMI adalah pekerja migran Indonesia. Kalau dulu kita bilangnya PJTKI ya, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang tidak lagi. Jadi dia P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi biar kalian juga menjadi pengetahuan. Nah, Elite International Recruitment itu adalah branding. Kalau untuk PT-nya sendiri kita ada di PT Putri Mandiri Abadi. Jadi kalau nyari di websitenya BP2MI, jadi BNP2TKI itu dulu sekarang kita menjadi BP2MI. Oke, Badan Perlindungan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi kita berdiri dari sejak tahun 2005 dan telah mengirimkan lebih dari 10.000 pekerja formal yang memiliki keahlian. Jadi maaf, kita tidak pernah mengirimkan TKW ya. Jadi kita mengirimkan semuanya yang ada skill. Jadi yang bekerja di hotel, di restoran. Jadi semuanya yang punya skill. Pastinya kita memang background-nya harus bisa berbahasa Inggris. Kalau untuk perawat dan bidan, kita sudah mengirimkan lebih dari 300 orang. Dan ini kenapa sangat sedikit? Karena pertama kendala di lapangan bahwa sangat sedikit peminatnya karena ketidaktahuan satu. Kedua, kita memulai proyek untuk healthcare alias tenaga medis ini baru kita mulai di tahun 2012 atau 2013. Kurang lebih seperti itu. Kita beralamat di Graha Induk KUD di Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya lagi main ke Jakarta, bisa teks Kak Becky mau ke kantor dong. Kalau saya sedang ada di kantor, welcome aja. Nah, klien kita ada di King of Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain. Fasilitas perawat di Saudi Arabia. Jadi kenapa sih kita selalu menggaungkan, ayo kerja ke luar negeri yuk, ayo kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu, apalagi Timur Tengah, itu istilah orang perawat dunia ya, bukan istilah saya ya, istilah perawat-perawat dunia. Middle East is paradise for the nurse. Ya, ada yang paham yang saya bicarakan? Paradise of the nurse. Jadi surganya perawat. Kenapa? Why? Why they said like that? Karena jadi kalau di Saudi Arabia, saya cerita tentang Saudi. Sebenarnya untuk negara Timur Tengah, Saudi Arabia itu termasuk negara yang gajinya paling kecil perawat ya. Itu gaji pokoknya aja udah 11 juta, 10 juta gaji pokok, 1 juta itu duit makan. Kira-kira di Indonesia yang perawat senior, maaf perawat senior yang udah kerja 10 tahun, ada nggak yang punya gaji 10 juta ke atas gaji pokoknya? Kayaknya sangat sulit ya, karena saya juga punya teman-teman saya senior banyak yang masih bekerja di rumah sakit juga banyak. Saya tahu gaji mereka tidak sampai di limit ini, kecuali ada tambahan ini, itu. Nah, itu. Jadi ini gaji pokok 11 juta itu belum termasuk lembur ataupun overtime. Padahal pengalaman kerja cuma 1 tahun. Keren nggak? Usia 24 tahun. Gaji 11 juta setiap bulan. Skincare-nya SK2. Nggak main lagi dia Wardah ya. Bener nggak? Bener ya moderator? Kalau Pak Yamin nggak usah pakai Wardah Pak Yamin. Ini khusus untuk cewek aja. Pak Solah juga, Pak Direktur. Maaf, saya kalau ngomong suka bercanda memang. Terus selain itu, selain gaji pokoknya 11 juta, di situ kita asramanya semua di-provide, semua disiapin sama mereka. Jadi di asrama tersebut itu udah self service. What's the meaning? Semua disiapin dari mulai tempat tidur, lemari, mesin cuci, kulkas, AC, kompor gas, sofa, TV dan semua itu udah ada semua. Jadi kalian tidak perlu bawa istilahnya mau aduh ini di sana nanti aku mau beli kasur, di sana aku mau beli spray segala macam. Semua udah disiapin. Jadi kalian datang cuma bawa nyali dan bawa baju ya, jangan lupa bawa baju di sana itu. Terus oh ya, kalian mungkin di sana butuh membeli rice cooker karena orang Indonesia kalau di Saudi Arabia itu kebanyakan mereka makan roti. Jadi untuk mencari nasi itu agak sulit ya.
Walaupun ada nasinya itu dia pakai nasi yang udah dimasak dengan kaldu. Kita itu biasanya kalau orang Indonesia makan nasinya cuma pakai air aja, nggak pakai kaldu ya. Jadi agak not familiar with our tongue. So kita bahkan bawa rice cooker, beli rice cooker di sana. Lagian orang Indonesia mau dikasih pizza panjangnya 1 meter tetap aja dia nyari nasi ya. Itu. Jadi mungkin itu yang harus kalian lakukan di situ. Terus transportasi untuk bekerja itu disiapin sama mereka. Jadi nggak usah mikir duit bensin. Udah disiapin sama mereka. Itu asrama tadi, listrik, air, itu nggak usah mikir, semuanya free. Nggak ada bayaran bulanan. Jadi 11 juta itu nggak keganggu dengan itu. Terus seragam juga disiapin. Jadi nggak usah mikir, waduh ini mau beli seragam nih. Enggak. Atau ini dikasih bahan suruh jahit. Enggak. Itu seragamnya udah langsung dikasih sama mereka. Terus asuransi kesehatan. Udah nggak, gaji kalian nggak bakal dipotong apapun. Karena asuransi kesehatan itu udah ada di situ. Nggak ngepotong yang 11 juta tadi. Terus libur seminggu sekali. Jadi aturan mereka adalah aturan internasional. 48 jam dalam seminggu. More than that, itu artinya 48 jam dalam seminggu, lebih dari situ, itu terhitung auto, terhitung lembur. Jadi ditambah lembur, itu 11 juta itu mungkin kurang lebih bisa nge-up sampai 15 jutaan, depend on. Tergantung kalian mau bekerja atau mau santai. Kalau mau santai ya udah nggak usah lembur 11 juta. Tapi kalau mau udah lembur lah, udah bisa nge-up sampai 15 juta. Jadi itu kurang lebih tiket pesawat Jakarta, Saudi, Jakarta itu disiapin PP ya. Jadi kalian pergi dan bisa kembali. Tiketnya disiapin sama mereka. Oke, itu fasilitas. Saya bercerita tentang fasilitas. Nah, apalagi sih yang didapatkan? Maksudnya apa sih nilai lebih Saudi Arabia itu? Oke. Jadi gini. Kalau kita bekerja di Saudi Arabia, itu berbeda dengan kita bekerja di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita harus lulus hukum dulu, baru mendapatkan license, STR. Itu di dalam dunia. Jadi di dunia keperawatan itu ada 2 jenis license, ya adik-adik. International license, local license. STR itu local license. What's the meaning of local license? Means itu only di Indonesia, dia berlaku hanya di negara yang membuatnya. Jadi ketika STR kita bawa ke Saudi Arabia, itu Saudi Arabia dia tidak terima, maksudnya bukan tidak terima, tetap diterima, tapi kalian harus tetap mengikuti aturan mereka, regulasi mereka. Saudi Arabia itu dulu di tahun 2013 itu masih pakai local license seperti Indonesia. Tapi saat ini setelah itu mereka mengubahnya menjadi international license. Jadi kalau untuk international license itu, license untuk perawat itu ada 2 jenis, namanya Prometric, semuanya buatan Amerika, 1 Prometric, 1 NCLEX atau NCLEX. Jadi kalau NCLEX itu kalau misalnya kalau Prometric itu kiblatnya lebih ke Eropa. Kalau kalian mau bekerja sebagai perawat di Eropa atau di Timur Tengah, kalian harus lulus yang namanya Prometric. Ya, Prometric ini sama seperti UKOM kita. Kalau UKOM kita 180 soal untuk 3 jam, kalau Prometric itu 150 soal untuk 2 jam. Jadi seperti ini kurang lebih. Kita ada buku panduannya, kalau untuk di elit kita siapin bukunya. Tebal begini semuanya tentang soal-soal Prometric. Itu kalau yang international license untuk Prometric. Nah, kan saya bercerita bahwa tadi gaji pokok di Saudi Arabia itu 11 juta. Nah, kita geser sedikit ke Qatar ya. Qatar itu untuk perawat home care-nya aja dia digaji 26 juta. Tapi kalau misalnya kalian aduh nih mau yang lebih gede lagi deh. Oke, kalian bisa jump ke Amerika. Gaji perawat di Amerika itu berapa? Itu minimal itu 50 juta sebulan. Tapi kalau misalnya kalian mau beli mobil Avanza setiap bulan dengan gaji seorang perawat, ya silakan kalian ke Australia. Berapa harga mobil Avanza sekarang? Itu gaji mereka per bulannya di Australia. Jadi, tapi memang benar-benar dia perawat profesional banget ya, bukan perawat baru masuk terus bekerja di Australia. Itu belum sampai di angka tersebut. Jadi
bangga jadi perawat ya adik-adik. Di luar negeri itu kalau orang bercerita what is your job sister, kita dengan bangga bilang I'm a nurse, I'm working in a hospital, I'm working in a clinic. Tahu mereka bilang oh nice job. Sama seperti kita di Indonesia kalau ditanyain kamu kerja di mana, terus dia dengan bangga bilang saya kerja di bank. Udah sama. Coba kalau di Indonesia kalau kamu kerja sebagai perawat antara mau nyebut sama enggak, ya gitulah. Apalagi kalau dengan perawat yang istilahnya cuma sukarelawan atau honor yang menandatanganin fakta integritas, bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang dan digaji cuma 300.000 dalam sebulan, itu sedih banget. Jadi harus diketahui bahwa di luar sana profesi perawat itu membanggakan. Tapi memang harus punya nyali ya. Nah, apalagi sih kelebihannya kalau di Saudi Arabia? Di Saudi Arabia kita kirim kalian itu sebagai perawat dan kalian akan kita tempatkan di rumah sakit ataupun di klinik. Jadi jangan berpikir bahwa kalian wah nanti di sana saya jadi asisten perawat. Enggak, kalian di sana akan tetap menjadi seorang perawat dan akan ditempatkan di rumah sakit atau klinik, bukan home care, bukan panti jompo atau geriatric hospital. Ya, jadi di situ yang jadi nilai lebih. Kenapa kita tetap mengirimkan ke Saudi Arabia? Karena kita maunya itu. Terus, Saudi Arabia, walaupun itu adalah negara Arab, oke, jangan pernah berpikir juga bahwa kalian harus bisa pakai bahasa Arab di sana. No, everything it will be in English. Bahasa pengantar kalian semuanya pakai bahasa Inggris, ya. Catatan keperawatan, laporan keperawatan, vital sign patient, asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan, semua all it will be written in English. Ya, jadi 2 tahun kontrak di sana, kakak itu dulu pertama sekali datang ke Kuwait itu bahasa Inggrisnya kayak bule. Ya, bule potan maksudnya. Jadi kalau nyebut good morning itu aja masih nggak lurus. Dia nyebut good morningnya itu masih bau-bau pempek. Kalau udah agak manjang dikit sudah bau cuko dia. Ya, jadi ngomong good morning-nya itu, tapi setelah 3 bulan itu saya sudah bisa marah-marah pakai bahasa Inggris. Biasanya kalau marah apa nih, yuk kendak kau. Setelah 3 bulan, what do you want? What do you do? Do you think because I'm Indonesia you can do that? Wah, jadi bahasa itu Allah bisa karena biasa. Jadi jangan pernah takut pakai soal bahasa Inggris ya, adik-adik ya. Terus jago bahasa Inggris. Nah, kalau kita ke Saudi Arabia, orang kadang berpikir, waduh ini Saudi Arabia pakai bahasa Inggris. Yang saya pahami, kalau nggak salah di Akper Kesdam tetap pakai bahasa Inggrisnya, entah saya tidak tahu berapa SKS ya. Saya tahu kemarin yang terakhir saya dapat data dari waktu itu, kalian itu masih diajarin bahasa Inggris memang untuk privat, maksudnya untuk memang dipersiapkan untuk keluar ya. Itu yang saya pahami. Saya harap sampai sekarang tetap sama ya. Proyeknya itu biar kalian memang benar-benar belajarlah bahasa Inggris itu dengan baik. Jangan belajar bahasa Inggris karena aduh biar nilainya lolos aja lah, jangan nggak bisa bahasa Inggris. Kalian nggak bisa bahasa Inggris rugi, beneran rugi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian seorang perawat dan kalian melamar bekerja dan terus di situ kalian bisa tambahkan bisa berbahasa Inggris, pastinya kalian punya nilai jual. Oke, itu bahasa Inggris. Jadi di Saudi Arabia itu kalau kita ke sana itu dia tidak pakai tes bahasa Inggrisnya. Jadi dia tidak pakai TOEFL ya. Tidak pakai TOEFL ataupun IELTS. Dia pakainya apa? As long as you can speak English with me, you understand what I am talking about, you can answer me nicely. No need too long. Just say, yes, I know what do you mean. Nah, you pass the exam. Ya. Adik-adik yang paham, alhamdulillah. Yang nggak paham dibaca ya, ada translate-nya di bawah, di bagian bawah ada translate ya, dibaca. Ya, jangan kebanyakan makan pempek adik-adik ya, harus paham bahasa Inggris itu. Jangan kebanyakan nonton K-pop, K-pop nggak ngaruh kalau keluar negeri ya, nggak kate BTS di Arab Saudi. Ya, Raja Salman lebih ganteng ya. Saya jadi racun pagi-pagi. Terus ada nilai lebih lagi. Jadi kalau adik-adik kan dari Akper Kesdam, kita kan D3, ya, D3 keperawatan, kita bisa melakukan kuliah online. Jadi kalau tamat Akper, jangan berpikir, waduh aku mau harus S1. Enggak, jangan S1 dulu. Kerja dulu, cari pengalaman kerja 1 tahun,
ke luar negeri, nanti pas sudah di luar negeri gaji 11 juta lanjutkan kuliah online. Itu udah ada loh, udah ada lampu hijau dari OP, dari organisasi profesi kita, dari PPNI, udah ada lampu hijau. Jadi teman-teman saya yang sekarang masih di Kuwait itu mereka udah rata-rata S1, S2 tanpa mereka kembali ke Indonesia. Mereka punya ijazahnya dan ada cap dikti di situ. What is the meaning? Mereka diakuin di Indonesia. Jadi ngapain berpikir bahwa aduh aku harus ini nih, kerja aja dulu 1 tahun. Nah kerjanya di mana? Tidak usah berpikir bahwa oh harus rumah sakit nih, enggak. Di klinik boleh. Pokoknya selama klinik itu bisa mengeluarkan pengalaman kerja dan klinik tersebut istilahnya ada di website atau istilahnya di Google Business, udah kalian kerja aja di situ. Mau gaji berapa terserah aja dulu, yang jelas kalian punya pengalaman kerja, pastinya punya nyali ya. Kalian S1-nya nanti kalau udah di Saudi Arabia. Jadi ngelanjutkan S1 tuh nggak perlu minta orang tua untuk bantuin kalian bayar SPP ya, bayar SPP sendiri. Malu udah D3 keperawatan, udah sarjana, masih minta duit buat beli Thai tea atau kopi, nongkrong di kafe, duitnya dari emaknya. Malu. Terus traveling, ya. Jadi nanti kalau di Saudi Arabia itu kalian akan dapatkan dalam 1 tahun liburnya itu 30 hari. Nah biasanya teman-teman itu kalau yang udah di sana, jadi kalau 30 hari kan berarti 4 minggu. Mereka biasanya 3 minggu pulang ke Indonesia, 1 minggunya dia keliling. Kadang mereka ada yang ke Turki, ada yang ke Yunani, ada yang pokoknya mereka jalan-jalan itu traveling. Jadi kenapa dia traveling? Karena they have money. Kalau sekarang kalian punya waktu tapi nggak punya uang. Nah, itu biasanya itu. Terus pengalaman dan skill kelas dunia. Kenapa saya bilang kelas dunia? Karena Saudi Arabia itu rumah sakitnya itu udah update. Jadi kalau soal peralatan medis segala macam mereka lebih modern jauh. Jadi sebagai contoh aja, saya itu bekerja di Ibn Sina Hospital Kuwait itu saya masuk ke sana tahun 2001, di tahun 2002, 2003 itu di Ibn Sina itu udah masuk MRI yang 1,5 Tesla. Nah, waktu saya balik ke Indonesia di tahun 2011, kalau nggak salah di 2013, itu Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin itu saya baru terdengar bahwa mereka baru meluncing MRI 1,5 Tesla. Jauh sekali perubahan, jauh sekali maksudnya jaraknya. 10 tahun. Kita udah di Kuwait itu udah 1,5 itu 10 tahun yang lalu. Indonesia baru mulai itu. Ya mungkin bukannya karena tidak update ya, karena tidak punya duit kali ya untuk membelinya. Seperti itu mungkin kurang lebih. Jadi pengalaman dan skill pastinya kelas dunia. Saat kalian sudah jago bahasa Inggris, punya license internasional. Jadi artinya kalian tidak hanya diakuin di Saudi Arabia sebagai perawat, tapi kalian ada embel-embelnya RN, Register Nurse. Itu artinya kalian diakuin dunia sebagai seorang perawat. Jadi Saudi Arabia sampai saat ini masih menerima D3 keperawatan ya. Jadi untuk yang tingkat 3 setelah misalnya tamat langsung cari pengalaman kerja minimal 8 bulan, langsung siap-siap aja ke luar negeri. Pelatihan bahasa Inggrisnya udah harus jago duluan ya. Jadi setelah itu ngambil S1-nya di luar negeri. Jadi harus sudah punya planning sebagai mahasiswa, apalagi tingkat 3 nih. Jangan tadi saya mau ngakak ketawa pas dibilang ada yang bilang gabut. Apa lu gabut tingkat 3? Belajar mau ujian. Gabut, rebahan, malu-maluin aja itu. Itu bukan gabut, rebahan, itu bukan bahasa mahasiswa, itu bahasa anak SMA ya. Mahasiswa itu malu kalau dia bilang gabut atau kaum rebahan. Skripsi depan mata, tugas itu depan mata. Ya, itu yang harus dipikirin. Masa depan mahasiswa masih bangga nih pakai baju putih-putih. Sebenarnya perjalanan kalian itu belum dimulai. Nanti perjalanan akan dimulai saat kalian selesai wisuda. 1 hari setelah wisuda kalian mulai pusing. Jadi jangan pusing setelah wisuda. Dari sekarang mikir, aku apa yang sih yang mau kulakukan? Seperti itu. Ya. Nah, kenapa Elite International Recruitment itu mengirim perawat ke luar negeri? Sementara kita sendiri tahu bahwa bahasa Indonesia itu bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Indonesia. Kalau Filipina, walaupun bahasa nasional mereka Tagalog, bahasa pengantar mereka itu bahasa pengantar pendidikan mereka itu adalah bahasa Inggris. Jadi
walaupun dia istilahnya kalau ngomong sehari-hari, tapos nakain, walang, anak ako, dia begitu sehari-harinya. Tapi kalau kita ngomong di dunia medis, Dayan, do you need something from me? Do you need a help? I can do that. Wah, saya dari 30 pertama only one Indonesia. Kebayang bagaimana bahasa Inggris saya? Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya lebih banyak jadi orang pendiam di sana. Ya, di Palembang nyenyes, sampai luar negeri dia jadi pendiam. Ya, di Palembang dia preman, di sana dia mati kutu. Itulah orang Palembang ya. Tapi 3 bulan kemudian, mereman pula dia ya. Jadi asal kalian ada nyali. Kenapa kita kirim perawat Indonesia ke luar negeri sementara kita tahu bahwa Indonesia itu perawatnya bahasa Inggrisnya jelek. Kalau skill nggak usah ini ya. Kalau skill kita lebih, kalau skill pasang infus, pasang segala macam, kita itu lebih jago dari perawat dari luar negeri ya. Saya dengan Filipina, dengan Mesir itu mereka S1 semua, India S1. Saya waktu itu pas datang ke sana itu D3. Tapi saya nggak pernah takut sama mereka. Saya pasang infus sambil mejem. Ya, mereka pasang infus melotot pakai mesin di ini segala macam, masih salah juga. Saya sambil mejem. Kenapa? Karena didikan senior di rumah sakit Benteng itu kejam. Adek, pasang infus katanya. Udah tingkat 3 itu, masang infus. Tapi pas masuk ke luar negeri itu top banget. Jadi pas sampai luar negeri itu yang orang Filipina pasang infus, berapa orang tidak bisa. Kita pasangin infus dengan wajah tanpa dosa, masuk. Wow, katanya dalam hati. Ini kerjaan saya waktu mahasiswa kan, gitu. Jadi ya yang merasa gabut, kaum rebahan, ini tingkat 3 pas lagi praktek, bener-bener praktek. Jangan mencari celah untuk malah minggat, untuk menghilang dari tugas. Challenge yourself. Ngerti nggak? Tantang diri sendiri. Saat kamu tahu bahwa kamu nggak bisa, jangan mundur, lakukan. Saat kamu masih mahasiswa, kamu masih punya waktu untuk belajar, masih punya waktu untuk mencoba. Tapi saat kamu sudah di lapangan dan kamu tidak bisa, kalian gantung diri, itu judulnya. Apalagi kalau mental-mentalnya cuma mental, wah ini bakal disuruh kakak ini, senior ini, udah mulai ngelipir dia masuk ke WC, ngelipir dia keluar. Itu tampang bakal menderita kalau dia udah kerja di luar nanti ya. Ini. Jadi kenapa kita kirim perawat Indonesia ke luar negeri padahal bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kurang baik, kurang bagus? Karena pertama, perawat Indonesia itu disorot dunia karena ramah. Ya. Sebenarnya kalau saya bilang Betty juga ini ya. Beda tipis antara ramah sama nggak bisa ngomong. Ya, jadi saat kita ditanyain, misalnya ditanya, kamu udah lakukan belum tindakan itu? Terus kita bilang, sorry sister, aku belum lakukan. Padahal sebenarnya bukannya tidak mau melakukan, ngapain? Nggak ngerti dia tadi ngomong apa gitu loh. Misalnya dia bilang, okay, you just go there to store, take a bottle and get alcohol 70% there and just bring it. So, sorry sister, dikiranya kita ramah nyebut sorry terus, padahal kita itu nggak tahu itu ya. Jadi beda, itu yang saya bilang beda tipis. Jadi mereka taunya Indonesia itu ramah, tapi memang benar Indonesia itu ramah. Sekasar-kasar orang Palembang, saya itu orang Palembang, pas sampai ke sana ternyata dari perawat dari negara-negara lain itu lebih kasar daripada kita. Atau kedua, Indonesia itu terkenal dengan fast learner. Jadi fast learner itu orang Indonesia itu gampang belajar. Indonesia itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu fast learner. Kalau bahasa saya ini bukan fast learner, tapi orang Indonesia itu biasanya terkenal dengan ilmu kepepet. Saat dia nggak bisa bahasa Inggris, ternyata dia ditaruh di ruangan yang mewajibkan dia pakai bahasa Inggris, dia kepepet, nggak bisa. Kalau nggak bisa ngomong, akhirnya dia belajar. Nah, dia pinter di situ. Ya, ini yang saya pajang foto di sini, ini namanya Suparman, dia perawat Indonesia. Di tahun 2017 Indonesia itu mulai masuk ke Kuwait itu di tahun 2001 ya, 2001 tahun 2000. Nah, di 2017 itu kita banyak waktu yang kita pelajari dan akhirnya di 2017 perawat Indonesia itu mendapatkan penghargaan sebagai perawat teladan di Kuwait oleh Ministry of Health-nya Kuwait. Jadi tingkatnya udah nasional. Ini dia dapat bonus 100 juta.
itu menjadi perawat istilahnya perawat teladan di negara orang. Jadi Indonesia itu udah mulai ada nama di luar. Nah, sorry to untuk melihatkan data ini bahwa di tahun 2020 ini data yang kita dapat bahwa sudah ada Kemenkes, ini datanya Kemenkes, tapi sebenarnya kalau saya melihat di lapangan karena saya setiap hari melakukan interview dan untuk ini aja saya sudah punya mungkin dari baru 5-6 bulan ini saya sudah menginterview kurasa ada kalau 2.000 perawat ya. Itu 176.000 lebih perawat itu surplus di Indonesia. Itu artinya lapangan kerja di Indonesia itu sudah mulai penuh. Apa kabar kalian yang masih mahasiswa ya, adik-adik? Yang alumni aja masih banyak kurasa yang belum bekerja. Walaupun istilahnya bekerja pun masih istilahnya bekerja dalam artian ya bekerja tapi salarinya, gajinya itu masih di bawah standar kebutuhan dia istilahnya itu. Ini datanya Kemenkes ya di tahun 2020. Kalau ini datanya Kemnaker ya di tahun 2019. Jadi diprediksi 219.000 lebih perawat Indonesia itu mencari pekerjaan. Ya, mencari pekerjaan berarti belum kerja ya, bahasanya bagus banget, mencari pekerjaan. Sebenarnya nganggur alias dia udah tamat tapi dia tidak bekerja sebagai perawat. Oke. Jadi ini adalah kesempatan baik. Memang banyak kesempatan, banyak celah untuk perawat bekerja, termasuk saya. Saya tidak bekerja di dunia kesehatan. Saya punya pengalaman kerja 10 tahun di luar negeri di Ibn Sina Hospital Kuwait, di neurosurgical ward, terus saya ada 2 tahun di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang, juga sama di bedah saraf. Tapi sekembalinya saya ke Indonesia itu saya tidak kembali bekerja di rumah sakit. Kenapa? Karena saya udah istilahnya saya memilih untuk berbisnis. Kenapa saya memilih ikut berbisnis? Karena waktu di Kuwait, sekembali saya dari Kuwait, gaji saya itu 20 juta sebulan. Dan saat balik ke Indonesia, cuma ada satu rumah sakit di Indonesia yang maksudnya di Palembang yang berani ngegaji saya paling gede. Ya, berapa dia berani gaji? Tidak lebih dari 5 juta. Akhirnya saya pilih untuk tidak bekerja lagi sebagai perawat karena gajinya kecil sekali. Itu yang saya ini. Jadi saya lebih fokus dari sejak saya balik itu saya lebih fokus untuk mengirim perawat ke luar negeri. Kenapa? Karena saya merasa bahwa oke, jangan saya aja yang merasakan gaji gede. Saya mau perawat-perawat lain itu perawat-perawat muda itu punya pengalaman sama. Bagaimana punya gaji gede? Bagaimana kalau di luar negeri itu antara kita sama dokter itu sejajar. Jadi tidak ada istilah di sana. Jadi kalau di luar negeri itu kalau misalnya kita ketemu dokter terus dokter misalnya datang ke ruangan terus dia nanya misalnya when the time we are busy, misalnya saya lagi sibuk nih, si dokter datang, oke Becky, tolong kasih tahu saya pasien yang ruang 9 semalam demam atau tidak. Kalau di Indonesia, kalau istilahnya di Indonesia kita harus jawab dong, oh iya dokter, yang pasien ruang 9 semalam suhunya 39 derajat Celcius. Itu di Indonesia. Kalau di luar negeri kalian bisa bilang aja gini, dokter, I'm busy, just see by yourself. Udah. Ya, bilang dokternya, you are lazy dokter. Bilang dokternya, dokter kamu malas, periksa sendirilah. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena kita punya status, kita punya nyatet. Kalau buat apa kita nyatet kalau dokter masih nanya-nanya sama kita? Dia punya harus datang ke lemari. Jadi kalau di luar negeri itu pasien itu ada 2 file ya, Dek. 1 file untuk dokter, 1 file untuk perawat. Jadi saat dokter pengen tahu si pasiennya demam atau enggak, si pasien itu dokter harus datang ke lemari ke perawat, ngambil status pasien, baca sendiri. Sama seperti kita. Kalau misalnya kita mau tahu ini dokter hari ini terapi apa ya si pasien itu 3 hari demam nggak turun-turun dikasih antibiotik, diganti nggak ini sama dokter, dia mau meriksa darah kultur nggak ya, jangan-jangan ini pasien resisten nih. Jadi sebagai perawat kita harus smart. Jadi saat kalian mahasiswa itu benar-benar harus belajar. Jangan belajar itu karena memenuhi SKS-nya aja ya. Adik-adik harus pinter di situ. Jadi kita punya hak, kita sejajar sama dokter kalau di sana. Itu nilai lebih yang ada selain gaji tadi itu. Jadi kita di sana itu kita sama dokter itu santai aja. Kalau misalnya lagi di ruangan, oke.
dokter, how are you? Kalau misalnya di luar, hey, we will eat this time. Jadi kita istilahnya kalau di luar kita kayak temen sama dokter itu. Nah, bagaimana sih caranya kalau mau ke luar negeri? Oke, caranya kirimkan lamaran, nanti akan diwawancara, ya wawancara nanti juga saya. Nanti kalian tinggal kasih password Akper Kesdam 2 Sriwijaya angkatan sekian. Oke, you pass the exam. Selesai. Saya nggak interview lagi ya. Langsung lolos kan istilahnya. Jadi nanti setelah kalian diinterview, kalian akan di-training bahasa Inggris selama 3 bulan. Di-training bahasa Inggris selama 3 bulan. Kalian akan 2 jam sehari online, jadi kalian tidak perlu datang ke Jakarta, kalian akan di-training bahasa Inggris di situ, terus kalian akan di-training juga prometrik selama 2 bulan, jadi selama 5 bulan kalian itu berproses, ya, smart bahasa Inggrisnya, terus kemudian kami akan memproses data flow itu adalah pengurusan dokumen kalian sampai semuanya ready. Jadi kalian ready dalam berbahasa Inggris, ready untuk ujian prometrik, dan ready dalam dokumennya, baru kalian kami terbangkan ke Saudi Arabia. Nanti setelah ini akan ada testimoni dari salah satu alumni Akper Kesdam yang sudah mengikuti training bahasa Inggris dan training prometrik ini. Nah, ini adalah program yang sekarang kami lakukan. Itu penempatannya di Saudi Arabia, dan ini sama seperti yang fasilitas dan segala macam itu sama seperti yang saya jelaskan di awal. Syaratnya kami sudah saat ini kalau untuk kuota laki-laki sudah penuh ya. Kalau untuk perempuan ini kita masih membutuhkan untuk yang perempuan usia 21 sampai 35 tahun, D3 boleh, S1 keperawatan boleh, pengalaman kerja minimal 1 tahun, STR aktif. Nah, mungkin ada yang mau nanya nih, kenapa harus STR aktif, Kak? Kata Kakak tadi di Saudi Arabia nggak pakai STR. Ya, karena kita akan mendaftar ke license internasional, jadi salah satu syarat kalau mau mendaftar menjadi perawat yang punya license internasional, itu kalian harus punya local license yang aktif. Jadi di sini makanya syaratnya harus ada STR. Terus pengalaman kerja minimal 1 tahun, tapi karena kalian akan berproses selama 5 bulan sama kita, jadi pengalaman kerjanya cukup 8 bulan. Nanti setelah itu sambil bekerja kalian juga berproses bersama kita. Jadi after you will finish this training, after that it will be 1 year. Terima kasih banyak. Ini kalau misalnya pengen tahu IG kita itu, jadi ini IG perusahaan. Kalau mau follow IG saya cuma istilahnya adanya perawat devisa. Terima kasih. Kita mau testimoni yang dari ini deh. Febri, monitorkah Febri? Yes, Kak, I'm here. Oke. Ya, moderator, saya boleh bercerita sedikit dengan Febri, boleh? Ya, boleh, Bu. Ya, Febri, where are you? I'm okay. Could you tell me, Febri udah berapa lama di Elite belajar bahasa Inggrisnya? Bagaimana perasaanmu pertama sekali belajar bahasa Inggris di Elite selama training? Pertama kali di Elite itu mulai dari 2020 akhir, kalau nggak salah bulan Desember ya Kak ya. Dari Desember itu udah mulai prometrik, itu terus juga lanjut ke kelas bahasa Inggris dari prometrik itu. Kan kalau Kakak tadi bilang kan itu dari bahasa Inggris Training dulu bahasa baru Inggris prometrik. Ya, Tapi karena kan Perkesdam ya diduluin. jadi di kelas prometrik dulu itu benar-benar kayak soal ukom tapi ditranslate ke bahasa Inggris yang benar-benar ngeblank, nggak tahu mau jawab. Yeah, who is your trainer? It's Indonesian people or from outside? It's really amazing for me because they are from the Philippines, all of them. Really. All of them? Yeah. Wah ya dari Filipina. Mem Rose, Mem J, it's all from Philippines. So that's they like we teaching in English.
Mhm. So sometimes I don't know what they mean. But struggling for that. Belajar Ya, banyak ya. belajar banyak banget. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggris sih yang sekarang belajar, yang ngajar kemarin itu tuh orang dari Indonesia. Sernya itu ada Sir Zain sama Sir Fari. They nggak kayak di kelas. Kalau di kelas kan di upper masih ada kadangan sometimes we talk in Indonesian, but in our class not Indonesian language. No more Indonesian Ya. language. So, what do you feel? Gimana perasaannya pertama sekali masuk kelas di kelas dan kemudian saat ini bisa explain nggak kamu pertama sekali masuk ke kelas itu bahasa Inggrismu bagaimana? I think from 0 till 10, my English is very bad. I think it's only 2 or 3, but now it's improved. I think it's not Lebih. high. It's not high, but still it in the middle, like 6 or 7, like that. So it's very very make me wah, like that. I don't know. Last time you did interview with from the people from Saudi Arabia, I think. But I did not follow that interview. Are you okay with that, or you have a problem? I'm really okay. Jadi kemarin kan sempat interview itu 2 hari yang lewat kalau nggak salah ya Kak ya. 2 hari yang lewat itu hari apa sih? Hari Rabu kalau nggak salah kan interview itu langsung dari user di Arab Saudinya, user di Pas medical hospitalnya. care. Iya, di Anfas Medical Care itu. Jadi interview pertama tuh ya kayak kita webinar ini, interview gitu kan. Yang pertama ngomong itu tuh ma'am, terus dia ngebalikin kamera terus langsung ke the interviewer gitu. Jadi the lady is the owner of Anpas Medical Care, and other one is from medical side. So he is asking you about medical. All yeah, right? all they ask me about am I ready to working in there, how my feel if I working kalau aku kerja jauh dari orang tua itu gimana perasaannya kayak gitu kan. Ya, terus ready nggak gitu sama yang di sini karena perawat di kata mereka tuh perawat di Saudi Arabia itu kebanyakan yang perbedaan budaya gitu loh Kak. Shock culture. Different, ya, shock culture-nya karena di sana kan kayak kata Kakak ada yang dari Filipina, ada yang dari India gitu kan. Jadi mereka ngejelasin kayak gitu juga. Terus nanya perasaannya kita tuh kayak gimana? Bisa nggak kita komunikasi dengan baik dengan mereka kayak gitu kan? Itu benar-benar how to communicate with them if we didn't speak with English. Yeah, I think it's body language. Correct. So, jadi adik-adik untuk diketahui bahwa kakak kalian ini, KPB ini di awal-awal itu bahasa Inggrisnya itu ya. Awal-awal bahasa Inggrisnya itu but process that she learn how to speak English, dan dia belum pernah ke kantor lah ya, belum pernah ke kantor kita, belum ini, tapi dia trainingnya online dan belajar setiap hari. Itu dari hari apa ke hari apa tuh Pep latihan bahasa Inggrisnya? Dari hari Senin sampai hari Jumat, menyesuaikan Kak. Kalau jadi kalau tanggal merah di hari Selasa libur kayak gitu kan. Terus jamnya itu juga ada yang jam 10 pagi sampai jam 12 sama jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi cuma dari 2 jam itu aja. Ya, jadi disesuaikan ya jadwalnya. Jadi tidak harus pagi terus ya. Kasih Febri. Iya. Nanti stay terus ya. Mungkin ada adik tingkat yang mau bertanya. Moderator bisa dilihat yang atas nama Dea, yang Desi Arisanti udah masuk belum ya ke grup ke room?
Maaf, belum ada Ibu. Ada Bu. Kita Ada. Bu. ada. Ya. Halo Dea. Bisa. Sudah bisa. Masuk belum? Desi Arisanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya wajahnya Dea ditampilkan deh. Wow. Hai. Oke. Sorry, just wake up. Halo Dea. Halo, Kak. Moderator silakan bertanya sama Dea ya. Kalau saya yang bertanya sama Kakak Desi ini ya adanya nanti kami reuni ya. Moderator kalau mau tanya gimana adik-adik di ruangan itu apa di room kalau mau bertanya ya silakan gimana itu sama moderator. Kalau misalnya mau nanya mumpung orangnya online ya boleh cerita dulu deh Dea gimana sampai ada di Saudi Arabia terus di Saudi Arabia sekarang bekerjanya di rumah sakit mana, terus di ruangan apa, dan kira-kira di Saudi Arabia itu kenapa sampai sekarang tidak mau pulang-pulang, apa sudah mau jadi ibu toyi? Kayaknya udah berapa tahun dia tidak mau pulang-pulang dia. Kenapa tidak pulang dia? Karena mata duitan. Oke Dea, silakan cerita ya. That's your time. Saya mau cerita sedikit pengalaman. Kebetulan saya tinggal di Madinah sudah hampir 15 tahun. Satu angkatan sih sama yang pembawa acaranya. Jadi sebenarnya ada faktor nggak sengaja waktu ke Madinah dulu. I choose Madinah because this holy place. Okay. My first intention. Kebetulan dari dulu jatuh cinta sama kota Madinah. Subhanallah, dijawab sama Allah dikasih kesempatan bisa kerja di Madinah. Alhamdulillah sampai sekarang betah, nggak mau pulang-pulang. Nggak cuma faktor uang atau salari di sini, tapi karena di sini banyak manfaatnya juga ya. Siapa sih yang nggak seluruh orang di dunia kayaknya seluruh orang sosial muslim semuanya menginginkan bisa tinggal di Madinah, termasuk yang manfaatnya banyak, bisa umroh gratis dekat kapan aja kalau mau, bisa sholat di Raudah Masjid Nabawi kapan aja semua. Besides semua itu ternyata kerja di sini nggak sesusah di Indonesia ya. Maksud saya praktis dalam bekerja lebih gampang, lebih mudah. Pertamanya itu tahun-tahun pertama agak sedikit susah buat adaptasi karena of course semuanya beda dari bahasa. Dan yang lucunya saya dulu belajar bahasa Arab juga. Saya sempat kuliah di Universitas Islamik juga. Masalah bahasa, saya belajar bahasa Pusat, bahasa Arabik Islamik, Quran. Sampai di Saudi, my God, it's so different. Praktis. Dia pakai program kan, not klasik. Bahasa Amia. Dan saya shock itu pertama kali. Masalah adaptasi kerjaan, in the beginning, everyone will be struggle. Keep continue to learn. Jadi saya belajar setiap hari. Kadang-kadang satu hari, jadi belajar itu dalam dua, terutama masalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Setiap hari saya itu nemuin kosakata 1, 2, dan setiap hari. Akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan di sini kerja lebih, maksud saya lebih dihargai gitu. Bukannya di Indonesia nggak dihargai. Cuman siapa sih yang nggak senang kerja di sini?
Pertama, gaji dibayar, alhamdulillah, lebih dari standar di negara kita. Kedua, fasilitas dikasih. Rumah, makanan, makanan itu dikasih semuanya. Terus kalau kita mau cuti, kayak tiket pulang pergi dikasih. Dan gaji nggak dipotong selama cuti. Oh my God. Somewhere you can get like this. So, alhamdulillah. Di Madinah di rumah sakit apa Dea dan di ruangan apa? Kebetulan sekarang dari pertama sampai sekarang saya nggak pernah pindah di rumah sakit Uhud di Madinah. Dan sekarang alhamdulillah saya udah supervisor. Udah hampir 5 tahun. Oke, supervisor di ICU ya, Dea di ICU ya kalau nggak salah, atau? Iya, seluruhnya. Jadi cover semuanya. Oh, jadi supervisor untuk hospital ya? Yeah. Alhamdulillah. I cannot believe actually. You know. Boleh dikasih bocoran Dea? Ya. Huh? Dea, boleh dikasih bocoran berapa salarinya Dea? Oh. I know this is unpolite. But just want to make this alumni alma mater istilahnya ada gambaran. Nggak usah exactly, kurang lebih aja. Aduh, gimana ya? Cukup sih, alhamdulillah. Or more than 15 or more than 10 or more than 20 like that only. Not to mention exactly the number. More than 25. Ayo, ada yang ngiler nggak? 25 juta ke atas gajinya. Moderator ngiler. Oke, Dea stay dulu. Halo, Dea stay dulu ya. Moderator, kita kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya ya. Tapi Dea, Febri, stay dulu ya. Mungkin ada yang akan bertanya sama kalian. Nanti kalau kalian disuruh cerita ini pasti panjang sekali. Oke. Baiklah untuk Ibu Tasdiana, terus Kak Daisy sama Kak Febri telah memberikan paparan yang sangat menarik. Pasti semuanya ini kalau nggak semuanya pasti tertarik dengan nilai nominal gaji pasti ya Bu ya. Iya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana di sini kami menentukan untuk ketentuan sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu atau juga bisa dari room chat yang telah disediakan pada Zoominar kita hari ini. Nah, baiklah kan sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya secara live atau langsung kepada para narasumber kita hari ini? Kayaknya belum ada Kak, tapi mungkin bisa raise hand. Yang mau bertanya raise hand. Nampaknya belum ada di sini. Oh, ini ada. Aldi. Mahasiswa Aldi, Dek, ini tolong di-unmute dulu. Untuk peserta webinar yang ingin bertanya. Yang dua raise-nya bisa dibuka. Izin nggak? Ya, Dek. Ingin bertanya untuk narasumber siapa? Untuk langsung ke kakak Becky. Kakak Becky langsung. Oh, iya. Ya. Baik, silakan sampaikan pertanyaannya, Dek. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Aldi Arianto, tingkat 1A, angkatan 29. Kenapa sih yang pertama kita harus keluar negeri, dan kenapa sih pekerja di dalam negeri tidak dihargai? Kebanyakan tidak dihargai di negerinya sendiri. Apakah di tempat yang pernah kakak keluar negeri, tempat kakak yang pernah belajar di luar negeri itu sama dihargai atau tidak?
Nah, selanjutnya apa alasan kakak bekerja di luar negeri? Apakah cuman hanya berfokus di nominal gaji atau sekedar pengalaman? Sekian, terima kasih. Baiklah, Kak Desi, di sini saya rangkum aja pertanyaan dari mahasiswa Aldi yang menanyakan bagaimana posisi ataupun hal yang reward yang didapatkan sebagai seorang perawat di luar negeri, apakah dihargai atau kurangnya mendapatkan reward tersebut, serta apakah pandangan seorang perawat di luar negeri itu hanya diukur dalam nominal uang. Baik, untuk Kak Becky-nya kami persilakan. Yang pertama-tama nggak munafik sih. Siapa sih nggak mikirin faktor uang? Yang kedua, faktor dari confidence, terus berani gitu. Berani dalam artian di sini bahwa banyak pemikiran bahwa kerja di luar negeri itu mungkin kita nggak akan sanggup. Udah nggak begitu brave gitu. Tapi faktanya kita bisa nunjukin ke negara-negara lain, kita bisa